Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 471 Tang Haiyang akan segera bersamamu di Suite Hotel Ninghai. Tang Haiyang duduk dengan kokoh di sofa, dan ada lebih dari selusin orang berdiri di ruangan itu. Tidak ada yang berbicara, semua memandang Tang Haiyang, menunggu perintah. Tang Haiyang memandang seorang pria kurus dan berkata, "Huruo, bawa 5 saudara laki-lakimu dan 6 dari kalian ke Longxiangyuan nomor 1 dan bunuh ayah mertua dan ibu mertua Jifei." "Jangan khawatir, Tuan Tang." Setelah Huruo selesai berbicara, dia berbalik dan keluar. "Su Liang, bawa kelima saudaramu, pergi ke Bang Ninghai, dan culik langsung Sui Muhan." "Jangan khawatir, Tuan Tang." Setelah Su Liang selesai berbicara, dia berbalik dan keluar. "Si Cai, kamu membawa 5 saudara laki-laki ke Universitas Kedokteran Ninghai dan menculik wanita jalang itu, Chen Ya." "Jangan khawatir, Tuan Tang." Setelah si Cai selesai berbicara, dia berbalik dan keluar. "Lu Ren, kamu membawa 5 saudara laki-laki ke grup Li baru dan menghancurkan perusahaan itu. Yang terbaik adalah membakarnya." "Jangan khawatir, Tuan Tang." Setelah Lu Ren selesai berbicara, dia berbalik dan keluar. "Tuan Tang, apa yang kita lakukan?" Seorang pria kekar berteriak dengan cemas. "Cao Qiang, kalian semua akan menggerebek rumah sakit Boai malam ini dan membunuh Jifei." "Oke, menurutku ini lebih menyenangkan." Suara kasar Cao Qiang terdengar. Mata yang lain juga penuh dengan semangat juang. Pada saat ini, mereka semua berharap bisa segera keluar untuk menjalankan misi dan membunuh Jifei dan yang lainnya. Di Villa Longxiangyuan, Jiang Qing sedang memasak. Pada saat ini, di luar Villa Longxiangyuan, 6 pria bertopeng hitam melompat keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu villa. "Itu adalah Huruo dan yang lainnya. Jika aku menyerang lebih keras lagi, aku akan membunuh mereka semua sekaligus." "Bagus," beberapa orang segera menyetujuinya. Ke-6 orang itu mempercepat dan berjalan menuju villa. Jiang Qing, yang sedang memotong sayuran di dapur, melihat keluar dan kebetulan melihatnya, dia terkejut dan segera berlari keluar. Karena dia sedang terburu-buru, dia masih memegang pisau dapur di tangannya. Ke-6 orang itu penuh dengan momentum. Tetapi mereka tidak pernah menyangka Jiang Qing akan kehabisan pisau, seolah-olah dia adalah Sun Erniang. Hal ini membuat mereka tertegun sejenak. Mungkinkah mereka menemui masalah? "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Jiang Qing berbicara dengan gugup. Engah, mereka berenam hampir muntah darah. Mereka begitu bingung hingga berharap bisa memberi diri mereka seteguk, namun mereka ditakuti oleh seorang ibu rumah tangga. "Bunuh sampai mati!" Huruo berteriak dengan marah dan memimpin dengan bergegas menuju Jiang Qing. Jiang Qing tidak menyangka pihak lain akan membunuh seseorang, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. "Sialan, jika kamu tidak bisa melarikan diri, tunggu saja sampai mati." Kecepatan ke-6 orang itu semakin cepat. Tepat ketika 6 orang hendak mengejar Jiang Qing, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Orang yang mengejar di depan merasa matanya silau, dan dia dipukul langsung di wajahnya dengan tinju dan terbang keluar. "Phoenix, siapa mereka?" Jiang Qing menghela nafas lega saat dia melihat itu adalah Phoenix. "Bibi, jangan khawatir." Begitu Phoenix berbalik, ke-6-nya telah dirobohkan. Mereka tidak mendengar apapun kecuali nama bernama Phoenix.
Feng Huang mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tersebut. Dalam beberapa menit, Wang Ke, yang telah diatur oleh Feng Huang sebelumnya, tiba bersama orang-orangnya dan membawa mereka pergi, meninggalkan beberapa orang untuk melindungi villa. Ada cibiran di sudut mulut Phoenix. Raja Naga tidak biasa. Dengan menculik Chen Ya, dia berpikir pihak lain mungkin akan menyerang orang-orang di sekitarnya dan membuat rencana sebelumnya. Dia menduga orang lain yang mengatur pengaturannya mungkin juga punya kabar. Dia menghibur Jiang Qing sebentar dan segera bergegas menginterogasi beberapa orang. Pada saat yang sama, Blue Ren dan yang lainnya telah beberapa lama menatap pintu masuk grup Li baru dengan 2 Land Rover yang dimodifikasi. Saudara Ren, apa yang harus kita lakukan? Salah satu anak laki-laki bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Buka saja pintunya dan buru-buru masuk. Aku akan menakuti para pecundang ini sampai mati dalam hal momentum. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjak pedal gas dan langsung mengemudikan mobilnya ke dalam. Di ruang keamanan, Tiexiong telah lama melihat mereka. Begitu mobil dinyalakan, dia mengangkat tangannya dan berkata, cepat buka pintunya sebentar lagi. Penjaga keamanan segera mengangguk. Lu Ren dan yang lainnya berpikir akan membutuhkan kekuatan untuk membuka pintu, jadi mereka menginjak pedal gas hingga ke bawah dan melaju dengan sangat cepat. Namun, saat mobil mereka hendak mencapai gerbang, tiba-tiba gerbang terbuka secara otomatis. Kedua mobil, yang sudah bersiap menghadapi tabrakan hebat, melaju dan masuk ke dalam pada saat yang bersamaan. Karena dia melaju terlalu cepat, dia melihat sebuah bangunan berjarak 20 meter. Tabrakan akan menimbulkan kepanikan, namun kemungkinan besar juga akan menyebabkan kecelakaan mobil dan kematian. Lu Ren dengan cepat memutar kemudi dan menginjak pedal gas. Namun karena kecepatan yang terlalu cepat, badan mobil melayang, dan rem yang terlalu keras, seluruh mobil langsung terguling ke samping. Situasinya hampir sama dengan mobil lain, kedua mobil saling bertabrakan. Sebelum keenam orang itu sempat bereaksi, mereka pingsan di dalam mobil. Tiexiong keluar dari ruang keamanan dengan cibiran di wajahnya. Sekelompok orang bodoh berani bermain-main dengan saudara Ji. Seseorang segera maju dan menarik keenam orang itu keluar, dan langsung membawa mereka pergi. Tiexiong mengatur agar orang-orang membersihkan kendaraan yang mengalami kecelakaan di lokasi kejadian, dan penanganannya segera selesai. Tidak ada karyawan Nyuli Group yang merasakan apapun, dan semuanya berakhir. Kasihan Lu Ren dan yang lainnya. Kenapa mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka ditangkap? Orang-orang yang pergi ke Bank Ninghai ditundukkan oleh Tiehan dan yang lainnya begitu mereka masuk. Yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang kuliah di Universitas Kedokteran Ninghai. Mereka terlalu sombong dan langsung pergi ke universitas untuk menangkap Chen Ya, tetapi mereka ditangkap oleh polisi yang berpatroli. Orang-orang yang dikirim Tang Haiyang untuk membahayakan orang-orang di sekitar Ji Fei semuanya ditundukkan dalam sekejap. Dia tidak tahu dan masih menunggu untuk menyerang Ji Fei di malam hari. Di dalam perusahaan keamanan Bameng, Feng Huang duduk di kursi, dan Yao Guangbiao memandang Hu Ruo yang sedang berlutut di tanah. Nak, beritahu aku, siapa yang mengirimmu ke sini? Leher Huruo menegang, sialan, ayo cepat pergi, atau kita akan mati. Tidak menyadari bahayanya, dia mengira dia baru saja ditangkap oleh seorang pemberani. Terlebih lagi, mengingat kekuatan perusahaan keamanan Wan Seng dan pendukung di belakang Tang Haiyang, bagaimana mereka bisa takut pada seseorang dari kota Ninghai yang kecil? Membenci, arogan, tunjukkan semuanya. Engah. Beruang hitam di sebelahnya tiba-tiba berdiri, dan pisau tajam di tangannya menusuk langsung ke jantung Huruo. Bukan sebuah kata yang tidak masuk akal,
Gerakannya tidak ceroboh dan sangat tajam. Wajah Huruo masih penuh rasa tidak percaya saat melihat gagang pisau tajam dan darah muncrat. Awalnya, 7 bawahannya merasa tidak puas dan 8 orang tidak puas. Namun mereka semua tercengang dalam sekejap. Di masa lalu, mereka mengira mereka cukup kejam, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain akan lebih kejam. "Kamu, beraninya kamu membunuh. Bunuh aku," Huruo berkata sebentar-sebentar. "Idiot, aku membunuhmu. Tahukah kamu?" Beruang hitam mengumpat dengan marah dan mengeluarkan pisau tajam itu. Tubuh Huruo jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mati total. Beberapa pria yang tersisa di tempat kejadian tiba-tiba terdiam. Wajah mereka dipenuhi kepanikan dan ketakutan yang tak terkatakan. "Siapa yang belum mengatakan apapun, bela aku." Beruang hitam memegang pisau tajam yang berdarah itu dan bertanya dengan dingin. Setelah beberapa saat terkejut dan takut, beberapa orang dengan cepat berkata, saya bilang, Tuan Tang Haiyang mengirim kami ke sini, di mana dia?" "Aku tahu, itu di suite 707 Hotel Ninghai. Berapa banyak orang yang bersamanya?" "Setidaknya ada 20 orang lain seperti Cao Qiang." "Apa yang akan mereka lakukan?" "Bunuh Ji Fei dan keluarganya." Demi melindungi diri, beberapa orang bergegas menjawab pertanyaan beruang hitam tersebut. Wajah Phoenix sudah dingin. Teng Di berdiri dan berkata, "Yao Guangbiao, jaga orang-orang ini. Kamu, jangan bunuh kami, jangan khawatir. Tang Haiyang akan segera bersamamu," Feng Huang berteriak dingin. Bab 472 Serangan di Rumah Sakit Pok Oi. Blokir beritanya, ciptakan ilusi kesuksesan mereka dan musnahkan mereka semua di Rumah Sakit Pok Oi. Feng Huang bergegas ke mobil di Hotel Ninghai dan menelepon Ji Fei. Setelah Ji Fei berpikir sejenak, dia memberikan instruksi baru. Setelah Feng Huang meremas kemudi dengan keras, dia menelepon Qi Yuan dan memintanya mengirim seseorang untuk mengawasinya di Hotel Ninghai. Dia berkendara kembali ke rumah sakit Pok Oi. Berita cedera Ji Fei diketahui oleh saudari Yun dan Liu Daguang. Saat ini, mereka berdua berada di bangsal bersama Wulong dan Moling. "Ji Fei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu baik-baik saja?" Suster Yun bertanya dengan cemas. Ji Fei merasakan kebaikan saudari Yun dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Yun, tidak apa-apa, saya hanya terluka ringan, tidak ada yang serius." "Apakah tidak apa-apa?" Saudari Yun masih tidak mempercayainya. "Saudari Yun, kembalilah dan rawat anak itu dengan baik. Segalanya akan baik-baik saja." Ji Fei menghibur sambil tersenyum. Saudari Yun menatap Ji Fei lama sekali, dan akhirnya menatap Liu Daguang. Apakah Ji Fei benar-benar baik-baik saja? Liu Daguang tahu betul bahwa Ji Fei terluka parah dan pasti ada hal lain di baliknya, tetapi untuk meyakinkan saudari Yun, tidak apa-apa. "Saya hanya terluka saat menyelamatkan orang." Saudari Yun mengangguk, "Bagus. Melihat Ji Fei, jangan terlalu putus asa untuk menyelamatkan orang di masa depan. Pikirkan tentang istrimu. Juga, punya anak sesegera mungkin. Aku ingin melihat anakmu." Setelah Sister Yun selesai berbicara, dia menatap Li Ruoxi di sebelahnya dengan harapan di matanya. Ji Fei sangat tersentuh hatinya. Ini adalah seseorang yang sangat memiliki perasaan terhadap keluarga Ji. "Jangan khawatir, Kak Yun, aku pasti baik-baik saja. Aku akan punya bayi secepatnya." Dia memandang Li Ruoxi dan mengedipkan mata. "Sayang, menurutmu kita harus bekerja lebih keras dengan cepat." Wajah Li Ruoxi semerah kertas merah. "Saudari Yun, ayo kita keluar dan abaikan orang ini." Dia melihat Ji Fei ingin membicarakan sesuatu dengan Liu Daguang dan yang lainnya.
Setelah Sister Yun menghiburnya lagi, dia dan Li Ruoxi keluar. Ji Fei, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Liu Daguang berbicara lebih dulu. Ji Fei mengangguk. Tahukah kamu apa yang dilakukan keluarga Zhou di kota Ningjiang? Liu Daguang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Ji Fei memverifikasi. Apakah Anda yakin berada di kota Ningjiang? Saya yakin akan hal ini. Apa yang terjadi? Ji Fei menceritakan apa yang terjadi kemarin, dan ruangan menjadi sunyi. Ji Fei, bagaimana kalau aku pergi ke perusahaan keamanan Wanseng sebagai agen yang menyamar untuk mencari tahu siapa dalang di balik pihak lain? Wu Long berinisiatif untuk berdiri dan berkata. Mata Ji Fei berbinar. Aku akan pergi juga. Mo Ling mengikuti. Dengan cara ini, Wu Long pergi dan Mo Ling tinggal. Di satu sisi, itu akan menghindari kecurigaan Suster Yun. Di sisi lain, kamu juga bisa melindungi rumah kesejahteraan anak-anak agar aku tidak terganggu. Keputusan yang menentukan. Mo Ling ingin berbicara, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran pada Wu Long. Bing Ling, tidak apa-apa, ini lebih nyaman bagiku. Wu Long lebih terbiasa memanggil Mo Ling Bing Ling. Mo Ling, jangan khawatir, aku akan membantu Wu Long berdandan dan menjadi orang lain, tidak ada yang akan mengenali wajah aslinya. Mo Ling merasa lega dan mengangguk, aku mendengarkanmu. Setelah beberapa diskusi, Ji Fei secara pribadi merias wajah Wu Long. Setelah riasan selesai, dia tampak seperti pria parubaya, tetapi dia sedikit kesepian dan terlihat seperti pria tunawisma. Di bawah pengaturan Ji Fei, dia meninggalkan rumah sakit dan bergegas ke sekitar Hotel Ninghai. Jam 8 malam. Di suite 707 Hotel Ninghai, Tang Hai yang memandang bawahannya Cao Qiang dan yang lainnya, pergilah sekarang, saya akan menunggu kabar di sini. Jangan khawatir, Tuan Tang, tunggu saja sampai kami menang. Setelah Cao Qiang selesai berbicara, dialah orang pertama yang pergi. Tuan Tang, tidak ada orang lain yang kembali, apakah ada yang salah? Salah satu dari mereka bertanya dengan gelisah. Apa yang salah? Kurasa mereka semua ingin menyelesaikan semuanya dengan lebih baik. Cao Qiang berkata sembarangan. Tang Haiyang merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia langsung merasa lega. Jangan khawatir, semuanya pasti akan baik-baik saja. Ia masih memiliki kepercayaan yang besar terhadap bawahannya. Itu bagus. Setelah beberapa orang selesai berbicara, mereka segera turun ke bawah, dan lebih dari selusin orang keluar satu demi satu. Sebanyak lebih dari 20 orang dilarikan ke rumah sakit pokok. Begitu mereka pergi, Qi Yuan memberitahu Feng Huang bahwa Feng Huang sudah siap. Tang Haiyang duduk di sofa dengan cibiran di wajahnya. Hari ini aku akan mengejutkan semua orang di Ninghai. Ji Fei, tunggu saja untuk mati. Memikirkan penghinaannya di depan lelaki tua itu hari ini, hatinya dipenuhi amarah dan kebencian yang tak terbatas. Wu Long melihat semua orang turun dan segera memanggil Ji Fei untuk memberitahunya. Ji Fei telah mengatur agar Qi Yuan memimpin orang-orang di luar Hotel Ninghai, bersiap untuk menangkap Tang Haiyang nanti. Di sini Cao Qiang dan yang lainnya segera berkendara ke rumah sakit pokok. Keamanan rumah sakit semacam ini hanya sekedar hiasan, jadi saat mereka masuk tidak ada yang memperhatikan. Mobil Cao Qiang dan yang lainnya melaju langsung ke pintu masuk rumah sakit. Boom, 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 Cao Qiang memimpin dan melompat keluar dari mobil dan berjalan langsung menuju aula masuk. Ketika yang lain melihat sikap mendominasi Cao Qiang, mereka langsung terstimulasi dan mengikutinya seolah-olah mereka sedang menggunakan steroid. Apa yang sedang kamu lakukan?
seorang penjaga keamanan di pintu melihat Cao Qiang dan yang lainnya bergegas masuk dan melangkah maju untuk bertanya. Bang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Cao Qiang mengangkat tangannya dan meninju orang itu langsung ke tanah. Ah! Seseorang di aula melihatnya dan langsung berteriak ketakutan. Cao Qiang dan yang lainnya mengabaikannya dan bergegas ke atas menuju kamar 666 di bangsal Jifei, yang mereka ketahui sebelumnya. Orang-orang yang datang bersamanya sangat gembira saat melihat sikap mendominasi Cao Qiang. Kelompok itu dengan cepat bergegas ke lantai 6. Begitu mereka naik ke atas, mereka merasakan aura pembunuh yang kuat. Semua orang terkejut dan melihat sekeliling untuk melihat Feng Huang, yang mengenakan jaket kulit hitam dan celana panjang kulit, berdiri di tengah koridor, wajahnya setenang air, tanpa ada perubahan ekspresi. Di matanya, itu tampak seperti sampah. Sial, gadis ini masih sangati. Cao menekankan kata-katanya, mempercepat langkahnya, dan meninju Li Ruoxi. Baginya, tidak ada yang namanya pembunuh. Sekarang, selama hal itu mempengaruhi penyelesaian misinya, dia akan mati. Ketika Feng Huang melihat tinju Cao Qiang, seringai muncul di sudut mulutnya, tubuhnya bersinar, dan dia sudah berada di belakang Cao Qiang. Bang! Telapak tangannya berubah menjadi pisau dan dia menebas langsung ke leher Cao Qiang langsung terjatuh tanpa menangis. Yang lain langsung terkejut. Mereka mengetahui kemampuan Cao Qiang dengan sangat baik, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah. Berkumpul, seseorang di antara kerumunan itu bereaksi dan berteriak keras. Dalam sekejap, sekelompok orang bergegas dan menyerang Phoenix. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Phoenix, dan tubuhnya berayun di depan mata semua orang seperti hantu hitam. Tangan itu terjatuh dan salah satunya terjatuh. Angkat kakimu dan buang satu. Dalam sekejap mata, mereka semua dikalahkan. Feng Huang hanya ingin menelepon Yao Guangbiao dan membersihkan orang-orang ini. Suara Ji Fei terdengar. Bersambung.